Okay, welcome back to my YouTube channel, everyone. Like, oh my God, it's been I don't know, 2 months, a long time ago. Then, not 2 months, but a long time ago since the last time I have my own collab. Dan sekarang udah nggak pakai bahasa Inggris lagi. Gila, lega gue akhirnya bisa punya collab yang berbahasa Indonesia. Ya karena tau gak sih collab gue yang kemarin-kemarin tuh pakai bahasa Inggris semua gitu kan. Terus habis itu banyak yang bilang, bikin dong subtitlenya, bikin subtitlenya. Hey, bukannya tidak Tambah mau. kerjaan ya, Wak. Ya, saya malas banget, Wak. Bener banget, Bu. Ya ampun. Nyuruh-nyuruh gampang. Tapi kan saya bermenitnya itu kan, ya Allah, sampai sejam. Lebih dari sejam. Gue harus per detiknya itu. Astaga, lama lagi. Karena saya orangnya Harus simple. pas juga kan Iya, harus pas juga. terjemahinnya. Karena saya orangnya simple plus mager, jadinya ya sudahlah apa adanya saja. Tapi in today's episode, you have seen this person, this woman, and then actually it's kind of interesting for us actually because topik gua hari ini sebetulnya mau ngomongin tentang hidup di Polandia. Dan sebenarnya perkenalin diri lu dulu deh. Lu itu siapa dan lu tinggal di kota mana di Polandia and such. Oke. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Kita bahasa Indonesia lah, karena kan audiens gue buat Oke. orang Indonesia. Oke. Gue gue Devi Anggraini. Gue Oke. berasal dari Jakarta. Gue pindah ke Polandia itu tahun lalu, tepatnya Hmm, tanggal 24 Mei. oke. Dan kayaknya udah sekitar 10 bulanan gue tinggal di Polandia. Wow, cool. Tuh. Dan karena saya juga ada keinginan untuk ke Polandia dan beruntung sekali saya bertemu dengan orang ini. Dan oh ya, so background dulu ya, kan skripsi aja harus ada background dong, harus ada latar belakang dong. Masa collab Ya. tinggal. Aduh, skripsi gue belum selesai lagi, ya Allah, amin. Udah dah, ngomongin skripsi ya. Dah, tapi sebetulnya kenapa gue bisa bertemu dengan Devi sebelumnya itu Ayo karena ceritakan. hanya di Omet TV jawabannya. Oh gila deh. Omet TV itu emang bener-bener Hmm. platform yang unik ya sebetulnya. Kalau digunakan dengan baik-baik ya. Menghubungkan orang dari seluruh dunia. Sure, ya walaupun banyak orang aneh di sana, tapi tidak apa-apa. Untungnya saya ketemu dengan orang ini. Jadi itu gua sebetulnya pribadi kalau main Ometiv itu suka connecting ke orang Poland gitu loh. Karena gua Hmm. sebetulnya pengen practice my Polish. I mean ya kan gue sebenarnya udah berapa bulan ya? Enggak berapa bulan sih, baru kayak 2 bulan deh. Baru 2 bulan belajar bahasa Polandia. Terus habis itu pengen practice aja gitu ke orang Polandia. Dan ketika di server room-nya Polandia, saya sering di skip juga, tiba-tiba saya bertemu dengan orang ini yang sebetulnya mukanya tidak asing. Sebetulnya ini orang Asia apa gimana? Ternyata it turns out that actually she is an Indonesian and wow. Habis itu langsung dah tuh Ya, gue nanya-nanya, gimana? Karena gue menarik banget soalnya karena gue baru pertama kali ketemu WNI. Ya gue sebut WNI aja karena emang WNI ya kan, masih WNI ya, kan, benar belum Mas pindah Wendy. warga negara kan. You were so excited to meet me, and I was so grateful that I met you too. Yeah, oh my God, it's me then who's so much grateful then. I mean, it's my honor then because wow, karena ketemu orang Indonesia, apalagi orang Indonesia itu bener-bener talk di Poland gitu loh. Kayak gue bisa nanya banyak tuh kan. And then I was thinking, and then why don't we create this kind of collaboration then on YouTube? Because it will be so much interesting to know a bit about how Indonesians, especially for you, to live in Yeah, Poland. I mean, wow. an Asian in Poland. Ya, Indonesian in Poland. Gila Mark tuh. that word. Asian, Indonesian. Iya, Ya. iya. Ya bagus juga tapi jadi judul tuh ya. Soalnya gue belum kepikiran judul sama sekali sebetulnya. Iya, ya itulah Nggak saya. gue kasih judul. Selalu memikirkan tema tapi tidak pernah memikirkan judul. Oke, tapi pertanyaan pertama gue, Dev. Anjir, ini kayak wawancara banget ya. Dung, 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 Di mana dung. koneksinya? Kasih Tidak drum. Dung, 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 ada. dung. Iya, tadi lu tinggal di Poland kan katanya udah 10 bulan ya kan? Hmm. Nah, tinggal di 10 bulan itu tuh lu selama di Poland nih, lu kayak ngalamin kayak, apa namanya, any culture shock gitu nggak sih? Kayak misalnya Oh, mungkin dari segi entah makanannya, atau neighborhood lu, orang-orang yang tinggal di Poland yang lu berinteraksi, atau dengan cuacanya mungkin,
Lo ada kayak any Oke. culture shock gitu nggak sih selama ada di Poland selama 10 bulan ini? Oke. Pertama gue jawab tentang makanan dulu ya. Sure. Kan kalau misalnya jadi itu sebelum ke Polandia gue kayak udah kayak berlatih gitu untuk mengurangi makan nasi gue. Jadi tuh pas Oke. bener serius. Makanya Karena di situ Zimniaki ya? juga Makanya ya Zimniaki gitu ya? at that moment I also doing diet, Hmm? was doing diet. So gue waktu itu ngurangin nasi. Jadi gue juga kepikiran untuk hey, I have a low battery. Shit. Oh, no, sure. Yeah, let's charge it then Oke. before we get disconnected then. Oke, jadi balik lagi. Jadi gue waktu itu gue ngurangin nasi kan ya. Jadi Hmm. kayak udah berlatih gitu loh. Karena gue tahu di sana itu makanan pokoknya kan roti kan. Jadi gue nggak Ya. mungkin memaksakan orang-orang keliling gue buat makan nasi, apalagi suami gue kan. Hmm. Jadi untuk apa ya bertahan hidup kayaknya untuk nemuin titik tengahnya. To survive, yeah, I know. Ya, nemuin titik tengahnya itu kayak misalnya di dalam 1 minggu itu at least 1 hari itu kayak nyediain makanan Indonesia lah kalau misalnya lagi kangen, baru lo bikin makanan Indonesia sendiri. Dan kalau misalnya cari bahan-bahan makanannya itu sendiri, kayak misalnya bumbu-bumbu di Indonesia kan banyak banget kan. Kalau misalnya kita bikin rendang itu ada berbagai macam bumbu, dan sedangkan itu kan susah banget ditemuin. Nah, buat kalian yang mau ke Polandia, gue saranin bawa itu bumbu-bumbu instan, soalnya kamu bakalan susah banget nemuin, dan juga Yeah. harganya bakalan little bit pricey. Oh Ya, iya so sih, pasti. untuk nemuin balance-nya itu pasti lo nggak bisa maksain orang di sekitar lo untuk menyukai makanan lo, nggak bisa maksain orang di sekitar lo juga untuk makanan Indonesia setiap harinya. Hmm. Jadi ya tentunya lo harus beradaptasi juga karena itu di lingkungan baru. Ah, Tuh. Tapi juga lo harus kayak bilang ke suami lo sih kalau misalnya aku mau makan ini nih, aku mau makan itu, dan biasanya sih dia langsung ya udah masak aja gitu. Tapi jangan sakit hati juga kalau misalnya mereka nggak makan. iya sih, wajar sih. Karena gue tentang makanan Poland ya, seru tuh gue kalau nggak salah udah ngasih tau lu kan, gue tuh ada 3 yang bener-bener gue penasaran pengen coba tentang makanan Poland. Yang pertama tuh ada pierogi. Pierogi tuh kalau yang kalian belum tahu tuh kayak pangsit, dumpling saya gitu, ya nggak sih? Yang isinya tuh Ya. bisa daging atau apapun, buah. Kalau nggak salah gue pernah denger malah isinya pernah ada buah deh, tapi gue nggak tahu ya. Please Ya, correct me if I'm raspberry. wrong. Ya, raspberry, ya kan? Ya, raspberry. And then That pierogi, one is sweet one. the first, and then the second one is zapiekanka. I don't know if I'm pronouncing it right because it's kind of Polish pizza, Ya penasaran aja sih. Ya kalau pizza sih saya sudah tahu, tapi katanya ada yang beda gitu loh di zapiekanka. Walaupun banyak yang dari Polish friends that I have tidak mau mengasih tahu dan katanya suruh coba sendiri, dan how can I try it by myself karena gue tinggal di Indonesia dan tidak ada yang jual zapiekanka di Indonesia. Ada Tapi nggak yang kayaknya gue jual? bisa kasih tips deh. Kenapa tuh? Kalau misalnya mau bikin kalau misalnya pengen makan zapikangka, Hmm? kayaknya lo harus beli kayak misalnya ke toko roti beli baget, terus lo potong 2, Oke. potong belah tengah, Oke. terus lo masukin aja itu mozzarella, terus juga sosis atau apapun itu yang lo pengen. Gitu. Oh. Biasanya sih jamur sama tapi mozzarella. kalau misalnya yang di Poland tuh zapiekanka isinya apa aja sih? Kayak apa sama kayak pizza Italia atau gimana? Yang lu tahu sih sebetulnya. Setahu lo. Waktu itu sih dia tuh bermacam-macam ya, tapi kayak pizza juga sih menurut gue kayak zapikangkanya tuh ada 3 lapisan keju, kayak misalnya apa ya, gue lupa, parmesan dicampur sama mozzarella dijadiin satu, terus dipakein jamur, terus dipakein saus-sausan kayak gitu sih. Tapi juga ada juga pakai Gue lapar. Udah banget kayaknya ya. pork, namanya. Iya. Ih, keren sih. Aduh, ya ampun, enak banget ya. Zapiekanka. And then the third one and the last one Chicken is also. what? Ya, You can also what? chicken. Oh, chicken. Yeah, that's cool. Yeah. I love chicken. Especially And chicken in. seafood zapikangka. Oke. Seafood Tapi zapikangka. gue alergi udang sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau nggak dapat udang nggak apa-apa kan ya. Ya. Ya sesuai selera ya. Oke, Do not kill yourself, bro. Yeah, I won't kill myself because of that. And then okay, zapiekanka, and then the third one, the last one is charlotka. Karena
banyak banget yang nyaranin ke saya, especially Shastra saya. Shastra itu by the way sister ya guys, maknanya atau adik kalau di konteks gua. Kalau ada yang belum tahu, kali aja apaan sih tuh Shastra Shastra. Kenapa nanya ya kan? Saya harus jawab lagi di kolom komentar. Saya tidak mau. Kayak abis itu Shastra gua tuh banyak yang nyaranin gitu loh kayak, hey, why don't you try Charlotte Garden? I mean pie, apple pie. And then okay, I would love it. I would love to eat Charlotte Garden. So, oh. Oke, so much sorry ya for cutting it because azan kan kita harus respect juga panggilan azan. Di sana ada panggilan azan nggak ada sih ya? Kangen nggak lu dengar Ada suara azan? kangen banget Kangen nggak sih? Iya parah sih pasti. Berarti kalau misalnya situasi kalau maghrib suasananya. sepi dong. Kalau maghrib sepi dong. Kayak misalkan kalau maghrib Sepi biasanya ramai banget lah. lah, sepi Subuh tuh kan lah. tiba-tiba ada Subuh saut-sautan. apalagi ada apa Al-Qur'annya ya, ngaji-ngajiannya. Iya iya Mantap. ngaji-ngajian Gua. sebelum ini. Ya lah. Kita tuh sama-sama orang Betawi. Gue baru nyadar deh. Kan lu pernah cerita lu orang Betawi kan? Misalnya keturunan Iya, Betawi gitu kan? bapak gue Iya. ya. Lu juga Iya dari mak gue. highlight Dari mak gue. Gila. Syuk. Goks. lah. Orang-orang sama-sama orang Betawi. Yang satu udah ke Poland. Siapa tau gue ya kan nyusul. Orang Betawi Ya, kedua. Amin. amin. Tapi aku gak ngerasa kayak orang Betawi sih. Karena nama gue aja Jawa banget sumpah dah. Hatmojo. Karena Tapi bapak lu yang iya. Jawa. Pasti iya. Tapi gue kecilnya sama kakek nenek gue yang di Betawi gitu loh. Gila. Tapi ya mudah-mudahan kita jadi ngomongin Betawi ya. Tadi sampai mana sih? Charlotte K ya? Charlotte, Kak. Iya Charlotte K. Pineapple. Gila banyak banget yang nyaranin itu. Tapi lu udah pernah belum nyoba Charlotte K di No, I Poland? haven't tried it. Oh really? No. Why? I mean, No, gue it's udah so nyobanya poppy seed cake. It is so delicious. You have to try it too. Okay. Oh, okay. That will be on my list. Sebenarnya tuh ya, kalau teman-teman semua mau tahu kenapa saya bisa tahu banyak tentang Polandia, thanks to this book. Dan by the way, I don't know if you guys can see it. Like this is Negara Polandia untuk pemula or Poland for Beginners. Ya, ini buku pokoknya untuk Ibu Arun dan Pak Piotr. I don't know how to say Piotr. What is it? Itu It's Piotrek. iya. Ini thank you so much banget nih. Thank you so much banget. Thank you so much buat create buku ini karena ini buku ngebantu gue banget sih buat kenal tentang Poland. Kayak ini the best book dan wah gila sih dari Hands down. makanan, iya makanan, budaya, gue tahu tentang Kashubian, sejarah, gila semuanya gue tahu, sumpah. Sampai trivia tentang Indonesia dan Poland. Makanya gue bisa tahu tuh yang kata-kata yang sama tuh, yang kata-kata yang kita similar gitu tuh. Dia dari situ, dari buku itu. Itu gokil banget. Dan selalu gue jadiin topik obrolan setiap kali gue kenalan sama orang Polandia. Kata-kata yang sama. Karena apalagi ya Bu, mohon maaf ya Bu. Iya, mohon maaf nih apalagi ya. Kan soalnya bingung saya. Kalau misalnya cuma dibilang bendera kita mirip, ya kan itu udah banyak yang tahu. Tapi lu tahu nggak? Ya, itu udah umum. Iya, tapi lu tahu nggak kalau misalnya tak di elo itu artinya no di gue gitu kan, itu banyak yang belum tahu kan. Dari situ lalu muncul ke topik-topik yang lain. Gila, buku ini sebenarnya membantu, ini kayak buku public speaking deh kayaknya deh sebetulnya deh. Daripada buku tentang Poland, ini kayak buku tentang public speaking deh. Lo ngebantu banget setiap topiknya ya. Tapi Charlotte tuh gila, gue pengen nyoba banget karena pie apple dan katanya enak, dan Poland khas banget sama apple-nya ya nggak sih? Maybe. Tapi Poland really famous with the pierogi though. Iya, pierogi. Or vodka. Ya, vodka. Vodka itu bukan air ya? Vodka itu bukan air ya? Minuman. Aduh, bahasa Polandia untuk air Voda. apa ya? Voda. Oh ya, voda. Iya, voda. Aduh, sorry. Sepraszam. Okay. Sorry. Iya, vodka. Oke, sama kayak Rusia berarti ya. Oke, that's about the food. Gila, itu baru the food doang loh. Terus tapi kalau misalnya dari tetangga orang, ya? Iya, tetangga, bahasa gitu. Oh, bahasa gimana? ya otomatis is gonna be like language barrier, karena di sini tuh jarang banget orang yang bisa bahasa Inggris, I can say that. Karena gue kan tinggalnya juga di countryside ya, kayak di kota kecil gitu, jadi agak susah juga nemuin foreigner, jadi mereka mungkin kurang
bisa bahasa Inggris karena hal itu juga. Tapi nggak apa-apa sih. Emang kayaknya harus kitanya yang bisa bahasa Iya Polandia, sih, bukan iya sih. mereka yang harus bisa bahasa Inggris. That's why I'm learning It- Polish though. Yeah, that's the that's reason why I'm one learning of the Polish. problem when you Hmm. want to communicate with people, of Hmm. course. Kalau misalnya tetangganya sih, ya kayak gue lo kayak ngurusin hidup kita aja Ah, gitu kayak, individual gitu ya, ya nggak sih? ya. Hmm. Dan juga di sini kan gue kan dari Jakarta ya. Kalau misalnya di sini cultural shocknya paling sepi itu doang. Kalau di Jakarta kan kita Oke. dimanjain sama GoFood, ikan GrabFood, terus ada Hmm. apa-apa, tinggal aplikasi pencet-pencet, whatever it is ya, Hmm. it's easy. Kalau di sini kayak harus ada pengorbanannya, lo harus jalan, lo nggak boleh males. Gitu. Oke. Iya sih. Oke, I can imagine that. I mean, berarti Ya. jarak rumah antar tetangga itu tuh jauh ya berarti ya? Misalnya dari rumah lu ke rumah Lumayan, tetangga lu. lumayan. Kayak di film apa ya? Kayak di film-film kayak Home Alone nggak sih? Lu pernah nonton Home Alone nggak? Yang kalau misalnya itu jauh. Yeah, something like that. Hmm. I can say that. Countryside. Yeah. Iya. Gila. Soalnya Ya, rumah saya itu sih di. benar-benar really quiet. Kayak kalau misalnya lo growing up with sama suara-suara keras, kayak suara klakson, and then you come here and suddenly, kenapa sunyi sekali hidupku? Gitu. Itu sih. Terus Kenapa hidupku apalagi ya? seperti ini? Apalagi sih? Coba dong. Oh, udah nih. Oh, kan tadi orang. Terus habis itu bahasa. Bahasa sih yang gue setuju sih, karena gimana ya? Itu that's the reason why I'm learning Polish by the way, because ya walaupun sebetulnya teman-teman Polish gue termasuk sastra gue bisa bahasa Inggris, cuma tuh mereka ada keterbatasan gitu loh. Kayak ya mau nggak mau kalau misalnya gue lebih mau ngulik tentang mereka atau kehidupan mereka di Poland, ya gue harus bisa gitu loh. Dan makanya gila sih. Tapi gue selama ini tuh ya ampun baru bisa kata dasar kayak baru sapaan kayak Dzień dobry wieczór, mam na imię Diki, and miło mi, dziękuję bardzo, and something like that. I only can say that then. I mean, I'm not advanced enough in learning or in speaking Polish. I mean, ya tapi gue masih berusaha untuk bisa, dan pastinya ya itu tantangan sendiri sih karena Polish itu difficult. Ya, It's difficult language. Ya, 32 alfabet, bayangin aja. Mana kita alfabetnya cuma 26, ya nggak sih? Alfabet itu 26 ya? 28 ya? 26 deh kalau nggak salah. 28 ya? Ya, A sampai Z itu 28 ya? Ya itu ada 32, terus abis itu ada pengecualian juga, kayak baca kota lu, ya kan? Wrocław. Ya, Wrocław. Ya itu kayak, gue aja tuh pertama kali tuh kayak susah banget. Apaan sih orang tulisannya Wrocław, kenapa jadi Wrocław? Pikiran gue pertama kali banyak itu. Banget yang paling kagak mereka nggak ngerti kita ngomong bahasa Poland karena pengucapan kita yang salah. Iya, ya karena where do you go? Oh, I will go to Wrocław. What is that Wrocław? They don't understand it gitu loh. Kalau misalnya kita ngucapin dengan apa yang kita lihat based on usual alphabet gitu loh. Iya nggak sih? Karena kan ya kayak Wrocław. But even baca Warszawa aja tuh Warszawa ya Bu. Ya walaupun ada sih versi Inggrisnya Warsaw ya kan. Tapi kan kalau ini kan Warsawa gitu ya kan kalau kita kan bahasa Indonesia. Tapi mereka bacanya kan kayak Warszawa, terus Kraków. Orang-orang baca Krakow, mereka Kraków gitu loh mereka bacanya. Itu kan kayak beda banget gitu loh secara pronunciation gitu loh. That's kalau misalnya gua ke sana pasti gua bakal cultural shock banget dengan bahasa sih karena ya language barrier itu tadi sih. Iya kayak wow language barrier di bahasa itu. And if you wanna have a friend, kayaknya lo tuh harus kayak lebih ngulik-ngulik apa yang pengen lo tanyain ke mereka biar mereka lebih open up. Mereka tuh nggak bisa kayak KS gitu loh. Mereka tuh paling mau kalau kita yang make a move first. Jadi itu kayak kind of hard too, karena mereka maunya kita yang ngomong, kita yang ngulik mereka, sedangkan mereka tuh kagak mau ngulik kita balik. Iya paham. Ya karena gue ngerasain itu sama sastra gue sebetulnya. Susah loh dapetin simpatinya dia pertama kali itu kayak gue harus apa? Masa gue cuma ngomong. Nice. Hah? Yeah, but they are nice when you talk to them. They are nice. But tapi kalau misalnya ada stranger gitu, usually a woman ya, I don't know, it happens with me. Kalau misalnya ada kayak totally police woman gitu ya, kayak jalan gitu, mereka tuh kalau misalnya ngeliatin tuh emang kayak ngeliatin yang kayak ini lah, kayak nampangin.
Tapi itu bukan berarti mereka mau ngajakin ribut, tapi itu kayak katanya sih karena mereka tuh ngira, oh lo cantik, atau mungkin, oh lo bukan orang sini, kayak mereka tuh kejut kenapa lo ada di sini, paham nggak? Oh Paham iya, kan? iya, iya, iya. Tatapannya itu lo bikin salah persepsi. Tapi Kalau kayak menurutku karena sih. bukan cantik deh, karena kalau misalnya cantik tuh nggak segitunya banget kali kayak, masa sampai kayak gitu sih? Nggak mungkin juga Yeah, dong. true. I made a TikTok about it, like how Polish women, Hmm. especially melihat di orang asing itu kayak literally like that. Oh, And then the comments are about that. that's okay. That's really okay. That's a really new thing for me then actually, because I haven't known about that actually. But I don't know. Yeah. Okay, that goes for women, but I don't know how about men then. If I can go to Poland and then I I wanna see think the that would be reaction then. another story. Yeah. Yeah, I think that would be another story because maybe because they see you are adorable or something, that's why they are looking at you, or maybe because they would never see Oh foreigner yeah, in their that should be. city. I don't know. Ya sama kayak kita ngelihat orang bule nggak sih? Kayak kita ngelihat orang Indonesia Tapi ngelihat orang kita tuh bule. lebih kayak friendly. Oh, Kalau ketemu orang oke. bule kita lebih kayak friendly. Kalau mereka tuh kayak ngeliatin. Oh, oke. Gue sih penasaran And then, gitu. Kayak gue selalu and penasaran then, ngeliat. Oke, kenapa? and then lo nggak boleh, kayaknya sih nggak boleh smile to a stranger gitu, karena Oh iya. ngeliatin lo creepy kan sih. Kalau kita kan di Indonesia kan kalau misalnya ada orang yang itu kan ramah Iya, ya. iya. Kalau di sini kayak who the fuck are you? Yeah, what the hell are you doing, man? Like, okay, I just smile at you. No, you can smile at me. Yeah, that kind of thing. Yeah. Ya, karena terus termasuk sebetulnya waktu itu lucunya gue pernah video call sama salah satu teman Polish gue. Orang tuanya datang, gue pertama nyambutnya dengan senyum. Ya, oke. What's wrong? Dia bilang kayak gitu, gue langsung kayak, no, sir, no. How are you? Gue langsung kayak kagok dong, bener-bener kagok karena gue kayak nggak nyangka dapat reaksi kayak gitu sih sebetulnya. Cuma ya udah sih. Tapi lama-lama gue paham sih kenapa akhirnya mereka bersikap kayak gitu ya. Ya, that kind of thing. Ya itu benar-benar cultural shock yang harus kita tahu teman-teman. Kalau Anda ingin berkunjung ke Polandia atau ke luar negeri gitu. Okay. Mereka tuh usually intonasinya itu kayak, kalau kita kan ngomong kan kayak ya biasa aja ya, kayak ngomong tanpa ya biasa flat gitu ya, adem ayem. Kalau mereka tuh intonasinya kayak shouting to each other like. Dan gue pernah ngomong sama laki gue. Okay. They are talking to each other like really loud. Dan gue pernah ngomong sama laki gue, kamu marahan sama orang tua kamu? Enggak kok. Terus itu kenapa kayak intonasinya tegas banget, teriak-teriak? Enggak, itu emang cara kita berbicara. I don't know if it's only us or whatever it is, but yeah, last week too. Kayak ngegas gitu ya? Kayak ngegas misalnya. Actually this week kayak ada perkumpulan keluarga aku kan, pada ngumpul gitu di rumah. Terus mereka tuh kayak shouting to each other. I cannot even hear what they are talking. Karena mereka tuh ngomong satu-satu nyaut. Jadi, Oke. Tapi ya oke, culture shock kayak gitu-gitu sih. Ya ampun, nggak sabar deh. Kalau beneran bisa ke Poland deh, ya ampun. Semoga bisa dong tahun ini. Amin. Karena bener-bener deh, gue tuh rencanain bener-bener tahun ini. Cuma nggak tahu sih. Banyak yang nyaranin untuk postpone dulu sih, karena kan ya situasi, what is going on in Europe right now. Banyak yang istilahnya ya walaupun Poland aman sih, tapi jangan dulu deh gitu. Istilahnya kalau misalnya emang benar-benar mau aman dan mau kemana-mana enak gitu, istilahnya ya jangan sekarang deh kayak gitu. Karena terutama kalau teman-teman gue dan sostra gue tahu kalau gue tuh pasti nggak bisa diem, istilahnya nggak bisa diem dari satu kota gitu. Kalau gue sih bakal mengunjungi satu kota yang lain gitu kan. Sekarang situasinya ya mungkin banyak refugee juga, mungkin lagi repot dengan hal yang lain gitu ya kan. Kayak disaranin buat gue buat nunda dulu. Tapi ya we'll see. Mudah-mudahan sih situasi bisa membaik ya. Karena sedih. Ya. Terus habis itu, nah kan tadi kita udah ngomongin banyak culture shock ya kan, dan pasti akan banyak hal lain ya kan yang untuk dibahas. Tapi sekarang gue penasaran dengan how's the beginning then? I mean, kenapa akhirnya lu tuh bisa tinggal di Poland gitu? Kenapa lu bisa hidup di Poland gitu? It's gonna be a long story because it's gonna talk about
my Sure. love story. I think we have time. I mean, yeah. If you want to do Yeah. it until midnight, it's okay. Yeah. Nggak, lo ngabisin kuota lo nanti. Kalau Kasian misalnya, gue sama lo. kalau di sini ada provider gue gratis YouTube Unlimited, makanya tenang saja. Oh. Makanya gue suka kalau Jangan gue buat endorse, jangan endorse. enggak, gue Dia nggak tidak bakal nyebut. mensponsori. Iya, nggak bakal nyebut. Karena gue nggak dibayar juga sih, makanya gue nggak bakal endorse. Okay, so how's the beginning? So we met on jadi website gitu kan. Awalnya kayak gak apa-apa nih cerita tentang love story nih. Kayaknya Ya nggak panjang apa-apa. nih. Oh ya, karena sedikit konteks aja ya. Jadi teman saya ini itu nikah dengan orang Polandia, guys. Ya kan? And then Benar. how's the beginning? And then how's the beginning? That's the beginning. Kayaknya itu karena kemakan omongan sendiri. Karena waktu itu gue kayak, I hope jodoh gue bukan orang bule, karena literally bule itu bukan tipe gue. Okay. Mama gue aja juga nggak suka bule karena mereka itu memerah kalau kena sinar matahari. Oh. Maafin. Tapi dia ngerti gak sih? Dia ngerti bahasa Indonesia nggak, suami lu? Enggak. Okay. Itu kayak kita jadi tidak kemakan apa-apa dong. omongan sendiri ya, nggak apa-apa. Kemakan omongan sendiri karena mama gue literally sama gue tuh nggak suka ngelihat orang yang putih terus kena sinar matahari terus juga merah gitu loh, kayak tomat. Oke. Itu gue kayak kemakan sampai jangan sampai punya cowok bule, punya laki bule. Pokoknya gue malah dapet jangan bule. Jangan sampai, Bu. Iya. Dapat ya, Bu, akhirnya. Iya. Ya, gue pokoknya long short story, we met like 2 months, we get intense, and then my friend, temen gue tuh kayak ngeraguin dia, soalnya gue juga LDR before, kayak temen gue ngomong, udahlah, jangan sama orang luar, coba sama orang lokal. Terus gue sampein lah itu ke laki gue. Kata temanku, kamu begini loh, kayaknya kita nggak bakalan jalan deh. Kayaknya kamu cuma mau senang-senang atau cuma pengen buang-buang waktu aku, ya udah ya, udah gitu aja. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh booking flight ticket next week, actually, yeah. And then he was like, oh, so you want me to come there? I will come there for you only for the next week, right? And I was like, no way. Karena gue nggak yakin ya, jadi gue kayak nantangin aja. Oh beneran, coba booking dong. Otomatis gue gituin dong, soalnya nantangin. Oke, kalau lo mau gue datang minggu depan. Oke, gue tantangin lo, coba datang minggu depan. Gue gituin dong. Karena gue ngomong itu nothing tulus, bukan duit gue. Iya sih. Iya juga ya, Bu. Bener juga. Iya. Aduh, mati dah kalau gue ditantangin kayak gitu dah. Oke. Terus akhirnya ya udah lo booking aja tiket lo kalau gue benar-benar nggak taunya. Pas gue bangun tiba-tiba dia udah ngirimin tiket. See, this is the ticket from Warsaw to Jakarta. I was like shocked because lo nggak akan percaya itu kan, karena lo baru 2 bulan ketemu, rata-rata kan LDR-an harus berapa tahun atau berapa bulan, 5 bulan, 7 bulan, hampir setahun. Gue kagum sih. Gue kagum sama nyali suami lu, kagum sih gue, gila. Itu cuma 2 bulan ya, Cek. Iya. Nyalinya gila sih. Gue nantangin dia loh. Kayaknya sih itu lebih kayak temen gue yang nantangin dia, karena temen gue ngeremehin dia. Ya, terus oke, dia bikin kayak pernyataan gitu, pokoknya kalau misalnya gue ke Indonesia, I will make sure you're gonna be my girlfriend. That's what he said. Yeah, and then after 2 days, he asked me to be his girlfriend. And pertama kali gue ngerasa tuh kayak, ya udahlah, mungkin kalau misalnya dia nggak suka sama gue, mungkin kalau misalnya gue physically or my face is not his type, then it's okay. Karena kalau misalnya dia balik ke negaranya kan kita juga bakal jadi totally stranger kan? Iya, nggak rugi juga, iya. Iya nggak sih, sebenarnya nggak rugi amat ya. Iya, nggak rugi amat. Jadi ya udahlah, kayak ya udah nothing to lose. So I was like, okay, we can meet up. Karena ekspektasi gue juga kita nggak bakalan serius kok. Karena banyak banget kan perbedaan di antara kita, kayak agama dan segala macam. Ternyata serius, astaga. Iya. Ternyata serius ya. Terus ya long short story, akhirnya 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu November 2018. Astaga. I still remember. Iya, oke. 2018. November 2018 dan pertemuan kedua itu April 2019 ya. And then di pertemuan kedua itu dia converted. Well, I never forced him though.
Jadi aku nggak pernah maksain dia buat pindah agama karena gue yakin gue nggak perlu maksain dia untuk pindah agama kalau misalnya dia jodoh gue. Jadi gue Hmm. cuma ngomong, if you really mean it, then I don't know. I don't want you to convert for me. I want you to convert because you want to. You know what I mean? Yes, Kayak I know. hati lo tuh harus tergerak. Gue nggak mau lo maksain sesuatu yang bukan kehendak lo. Gue nggak mau ngubah prinsip lo atau apapun itu. Kalau misalnya emang nggak bisa ya udah udahin aja. Soalnya itu merupakan prinsip dasar seorang agama, Iya, nggak main-main. iya nggak main-main. Iya bener And banget then Bu. Astaga. he was like, no, I'm ready. I'm gonna be ready next week on Friday. You can talk to your dad. Your dad can arrange what time. Then after that, yeah. The second time he converted, and the third time he proposed me. Hmm. Yeah. The way he proposed me is not really romantic. Yeah, but It's still okay romantic. though. Okay. Yeah. Hey, Mas, and what is his name? Yarek. Do you call him like Yarek or what? Yeah, Yarek. Yarek, ya. Well, Kenapa lu his nggak name romantis is Mas Yarek? Yaroslav Nansky. Iya, Lalu iya. bayangin aja dia ngajakin gue ke toko emas, ke toko perhiasan bukan mas, toko perhiasan. Dia bilang Oke, gini, oke. Cool. oke, di mana ini toko perhiasan ya? Sambil sama gue kan, lagi di mall. Ngapain? Udah ajak aja aku ke toko perhiasan. Ya udah, ayo. Aku ajak tuh. Nah, terus dia ngomong gini, ya udah kamu pilih ya yang kamu suka. Terus cobain deh jadi manis. Pikir gak? Praktikal sekali ya. Terus aku Praktikal bilang, sekali. jari manis mana? Jari manis sebelah kiri ya. Iya. Lu mau propose, lu mau bikin surprise, tapi lu mau gue milih di jari manis gue. Itu unik sih. Unik atau mungkin memang ya terlalu direct ya Bu berarti ya orangnya ya. Yang bisa gue tangkap. Wow, iya keren sih. Tapi habis itu Terus oke. apa? Nggak, habis itu kan Oh, udah lamaran, habis itu nikah. Nah, yang gue penasaran itu tuh nikahnya akhirnya di Poland atau di Indonesia deh? Pas nikah oh, akhirnya. nikahnya itu di Indonesia. Jadi Hmm. pas ngelamar itu kan November 2019 kan. Oh, Kita oke. tuh akhir November itu kita udah persiapin segala macam kayak CNI ya, Oke, kayak surat siap. izin kedubes di Polandia untuk menikah di Indonesia. Kita udah persiapin itu biasanya CNI-nya ini hanya berlaku buat 6 bulan. Jadi kalau misalnya kalian mau nikah sama orang-orang luar, usahain atau pastiin pernikahan kamu itu kurang dari 6 bulan. Kalau enggak, kamu harus ngurus lagi CNI-nya. Paham nggak? Dari Iya. awal. Dan in the same Karena time, itu, ya oke. 2019 kan November itu kan lagi COVID. menjelang corona. Oh iya. Oh Ya, iya, 2019 akhir. gue itu merencanain itu Juni awal. Suratnya itu turun Januari. Surat CNI-nya itu kan gue ngurus terus prosesnya itu turun Januari. Dan 6 bulan kan berarti Juni ya. Nah, Juni awal itu gue rencananya tuh mau nikah. Tapi karena COVID, jadi ditunda ke Agustus. Dan anyway, gue udah book semuanya. Gue udah kayak book WO, udah book semuanya. Dan Oh, gue berarti itu harus, di Jakarta. Berarti nikahnya itu di yes, Jakarta. Oh, di Jakarta. Nggak yes. dua tempat gitu. Nggak di Jakarta, habis itu di Poland. Nggak. Karena terlalu pricey juga ya, Bu ya. Terlalu mahal juga ya. Iya nggak sih? Iya kan? Mendingan dinikmatin aja untuk berdua ya, Cek. Iya. Habis itu, Terus, akhirnya, I forgot. habis Give me a itu, hint. oke. Udah di Agustus, habis itu, what happened? Orang tuanya deh? Oh ya, Atau gimana? Agustus. Oke, Agustus. Terus karena pengen di Agustus kan, jadi kita ngurusin paspor juga untuk orang tua. Orang tuanya juga dibikin sih sebelum Juni, Oke. tanggal pertama kita tentuin karena ditunda jadi nggak bisa jadi Agustus. Orang tuanya itu udah proses paspor udah jadi. Orang tuanya juga pengen ke Indonesia buat nyaksin nikahan anaknya kan, otomatis. Terus karena nggak bisa jadi Agustus dan Agustus nggak bisa jadi diundur ke Desember nggak bisa karena kita baru tahu kita harus ngurus dari awal lagi ke KUA, ke Oh, kedutaan dan oke. segala macam. Jadi ya udah, jadi kita kasih waktu Desember, kita buat semua prosesnya Oke.
berlangsung. End of December he came to Indonesia. Thanks God, before pemerintah Indonesia itu ngeblok semua border, kayak nggak boleh WNA masuk. Astaga, Dan untung dia bisa satu. masuk dong ya. Iya. Jadi dia nyampainya itu tanggal 26. Oke. Tanggal 27-nya pemerintah menerapkan itu ya, yang kata border ditutup untuk WNA. Jadi itu kayak PSBB ya benar-benar berarti ya. PSBB pertama ya. Iya. Ya, itu benar-benar feel blessed. Like, oh my God. Thanks. Kalau misalnya diundur lagi, gue bisa gila. Gue udah nangis-nangisan banget itu. Tapi dianya bisa datang, tapi orang tuanya bisa datang nggak akhirnya ke Indonesia? Nggak, orang tuanya nggak bisa datang. Soalnya, I cannot tell you here. You know what I mean? Ya, oke. Sorry. Tapi akhirnya udah tuh berlangsung. Terus habis itu berarti prosesinya semuanya di Indonesia termasuk sama penghulu. Oh, berarti yang gue pengen, oke. Wow, that's really cool. I mean, gue ngebayangin soal video call with his parents. Video callan sama his parents, of course. Gue ngebayangin itu soalnya kalau itu terjadi di diri gue, karena kan, gue juga ada punya crush ya sama orang luar dan beda agama juga. Tapi kayak gue ngebayangin, waduh gila ya, itu tantangannya. I'm still 24, I still need to think many things. Okay, but that's about me then. Okay. Nah, tapi habis itu akhirnya setelah nikah itu kan udah nikah nih. Lu langsung pindah ke Polandia atau sempat hidup beberapa saat di Indonesia terus baru pindah ke Poland? Of course, you have to take care of everything first, your documents. Karena buku nikah lo itu harus di stamp 3 kementerian. Oke. Lo tahu gak? Let me guess. Agama, Kemlu, sama satu lagi tapi gue nggak tahu deh. Agama, Kemenhukam, Kemenlu. Oh, Kemenhukam. Oh iya, Kemenhukam. Urutannya kayak gitu. Imigrasi ya. Iya, benar. Dan yang terakhir itu Kedubes. Oke. Jadi 4 stamp. Nah, sebelum bawa ke Polandia untuk didaftarkan lagi. Nah, pas didaftarkan nanti lo bakalan dapat sertifikat dari Polandia. Soalnya kalau lo nggak daftarin di negara suami lo, status suami lo itu masih bujangan. Jadi untuk wanita-wanita Indonesia, pastikan kamu sudah mendaftar di negara suamimu. Kalau tidak, suamimu bisa mendua. Iya sih. Iya bener lah, karena kan statusnya masih bujangan. Cuma di Indonesianya aja sama di Kedubes yang udah. Aduh, kenapa lucu banget itu kata-kata tadi? Itu kenapa lucu banget? Sorry ya, Ibu Rachel. Itu wejangan ya. Iya bener sih, tapi bener. Takut hati-hati. Jadi tuh orang wanita-wanita Indonesia jangan dibuat dibego-begoin karena bule. Tidak. Iya, jangan bego. Sure. Nah, tapi habis itu, pas di itu tuh, lu-nya tinggal berdua sama suami lu di Indonesia atau udah pindah masing-masing aja? Misalnya suami lu ngurus dokumen di Poland, terus lu ngurus dokumen di Indonesia. Jadi tuh harus selesai dulu dokumen di Indonesia, bawa semua dokumen di Indonesia, baru ke Polandia gitu prosesnya. Oke. That's the beginning of the process then of you moving to Poland. Like wow. Gila itu kalau misalnya denger cerita lo itu tuh kayak especially karena gue udah denger cerita lengkap ya kan. Itu kayak amazing banget sih, kayak dari segala persiapannya, terus dari segala shock culture-nya. Nah, kita tadi yang serius-serius ya kan. Sekarang gue pengen ke pertanyaan yang agak receh sih sebetulnya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Yeah, of course. Nah, kalau di Sure. Nah, say hi. Halo, Mas. Hai. Oh, hello. Kabar? Dzień dobry. Apa kabar? Baik. Oh my God. Masa ngerti gak sih kalau saya ngomong bahasa Indonesia nggak ngerti ya? You can try it again. Dzień dobry. Say dzień dobry. Ya, dzień dobry. Dzień dobry, Mas. Dzień dobry. Siemanko. Ya, dzień dobry. Siemanko. Oh. Kalau apa kabar apa sih? Kalau yang resmi kan yang Coso Hachi itu informal ya. Kalau yang resmi apa deh? Gue lupa dah. Gak juga. I only know how to say Coso Hachi. Sorry. Coso Hachi. Ya, Coso Hachi. Okay. Okay, I will give you a time later. Okay. Kaget loh saya, tapi so much amazing, so much wait.
I will be so much waiting for having a chance to talk with your husband. I mean, wow, Yeah. it's really cool. I mean, it's really cool. I mean, oke, tadi kan udah balik lagi ya. Terus tadi kan udah pertanyaan berat-berat banget tuh. Sekarang gue kayak lebih mau switch yang ke ringan-ringan dulu deh ya. Nah, kalau di Poland tuh, kan karena lu tinggal di Poland, dan pasti lo Sorry. pasti lo Sorry. makan dong. Nggak apa-apa, it's okay. Pasti lo makan kan, dan masak dong. Nah, di rumah itu tuh lebih sering masak atau makan makanan yang mana? Makanan Poland kah atau makanan Indonesia? Karena Poland. kan dua beda nih. Oh, makanan Poland. Poland. Why? Karena bumbunya susah didapat, pertama. Yeah, Yang makes sense. yang kedua, orang sini kan kalau di Indonesia itu kalau misalnya kita bikin makanan satu dalam satu hari itu kan bisa buat sarapan, bisa buat makan siang, bisa buat makan malam. Tapi kalau di sini tuh kalau Harus makan beda-beda. Indonesia kan Atau ya gimana? kalau di keluarga gue harus beda-beda ya. Tapi kalau di Polandia kan satu makanan yang berat itu cuma ada di makan siang, paham nggak? Oke. Nah, jadi rata-rata tuh mereka kalau sarapannya tuh pakai roti. Berarti kalau makan Jadi siangnya, let me guess, pakai zimniaki pasti ya. Zimniaki itu kentang guys, by the way. iya, Pakai zimniaki ya kan? ya Karena makan siangnya ternyata berat. Ya kayak ya. gitulah. Tapi ya kalau misalnya ditanya bervariasi gak sih? No, believe me, Indonesia so much better. Oke, makanan sorry loh, Mas. but that's the Sorry loh, truth. Mas. Tapi ya oke, ya I agree dan I mean pas Syostra gua ngasih tahu makanannya cuma ini yang dimakan setiap hari, gue juga kayak, hah? Do you guys don't feel bored with that kind of food? I mean, karena itu doang gitu loh, maksudnya kayak apa kayak kalau di sini kan ya kalau misalnya bosan sama nasi Padang ada makanan warteg, kalau bosan sama makanan warteg ada apa gitu ya kan, ada bakso, ada apa gitu loh. Ada soto. Ya ampun, gila sih itu. Gue kalau misalnya bisa ke luar negeri tuh kayak hal yang paling bikin gue homesick pasti makanan sih. Dan masih ngerasa homesick gak sama makanan Indonesia, by the way? Masih lah, of course. Terus gue kasih tips ya buat kalian yang pengen ke luar negeri. Catat note. Oke, Catat gue. Catat. Daun cabe, kemiri, kencur, bubuk ya. Kalau misalnya mau makan itu lengkuas, ya. Sisanya itu masih ada sisanya kayak misalnya serai atau segala macam itu masih ada. Itu yang tadi gue sebutin tadi ya, kencur, kemiri, lengkuas, daun cabe itu benar-benar harus sih. Ya karena lo bakalan agak susah juga sih nemuin cabe yang benar-benar literally pedas. Karena kan lidah lo kan kalau misalnya Indonesia kalau misalnya lagi pusing kan kita makannya pedas ya, bener gak? Iya. Kalau lagi pusing lo Seblak, pengen makan apapun pedas kan? itu, iya. Setuju. Susah banget buat nemuin itu. Dan kalau misalnya bawang cabai kan kita kan bisa taruh aja kan di makanan yang kita pengen. Kita nggak perlu campurin di makanan yang literally buat semua orang. Bener gak sih? Bener banget. And by the way, bawang cabai itu bener-bener deki. Jadi sorry. Oke, so much sorry because tiba-tiba baterai laptop saya running out daripada nanti tiba-tiba mati, saya nangis bombay sudah ngomong sepanjang ini gila, hampir sejam loh kita loh. Iya, Goks kayaknya udah hampir sejam deh ini. Kita mulai tadi jam 7 ya. Jam 7 sekian, kan udah mau jam 8. Iya. Goks. Oke, tadi bon cabe. Oke. And then what else? Is there any tips then? Nothing. Oke. Just prepare your documents. Ya sih, benar banget. Dokumen tuh. Karena banyak ya. Banyak gak sih kasus kalau misalnya di sana tuh orang kedeportasi gara-gara lupa dokumen atau gimana gitu? Ada nggak tapi? Oh nggak ada ya. Berarti sih paling karena kalau kayak gitu kayaknya minta bantuan KBRI aja. Ya, KBRI the best berarti. Gila. KBRI the best. Gila. Terus abis itu di tempat lu itu ada nggak kayak Asian store gitu? Kayak kan yang gue di setiap negara kan biasanya kalau orang Indonesia nyari apa-apa tuh kan dari Asian store ya kan di setiap negara. Kalau di tempat lu ada nggak? Bahkan di Warszawa gitu, di ibu kotanya nggak ada. Oh, di 2 jam di Warsaw ada, di Wrocław ada. Kalau di kota gue sendiri nggak ada. Jadi kalau kota gue ke Wrocław itu kira-kira hampir 2 jaman. Jadi ya. Terus nggak ada rumah makan Indonesia gitu? Kayak gue mau buka bisnis di sana. Ada nggak rumah makan Indonesia di sana? Adanya Vietnam. Oh Vietnam. Kayak gue harus buka Tapi kayaknya
Karena rumah gue lebih dekat di Jerman ya, jadi kayaknya Asian Store lebih close ke Jerman. Juga. Oke. Oh ya, Soalnya ya, lu lebih dekat. Oh ya, lu karena border sama Jerman ya, lebih dekatnya ya. yeah, it's Lebih only dekat ke 5 Berlin minutes dong. to German. Lebih dekat ke Yeah, Berlin it nggak? only takes 2 hours and a half to go to Berlin. Gokil. Dresden cuma 1 jam, Malah lebih Praha dekat. 2 jam, 2 Ih, jaman kurang. gue juga ada sister di Praha. Ya ampun, gue pengen dah. Banyak nih yang pengen gue kunjungin, gila. Goks. Tapi ya harus ngumpulin uang dulu, karena apalah itu dokumen, bon cabe, dan sebagainya kalau tidak ada uang. Ya kan? Money is Uang. the number one. Ya, money is number one. Cuan, cuan, dan cuan. Oke, itu jadi berarti masakan Poland ya, istilahnya yang paling utama kalau di rumah. Tapi Yeah, suami lu suka nggak sama makanan Indonesia? Apa deh makanan of Indonesia course. yang disuka sama suami lu? Biasanya gue setiap kayak weekend, Mm-mm. kayak misalnya minggu, gue masak sesuatu yang berbau Asia, kayak misalnya chicken katsu, chicken Oh, teriyaki, oke. rendang, terus Rendang, sambal gila. goreng ati, Ya Allah. juggler. Lo bisa Iya, beli di warteg. iya sih Bu, benar sih. Tapi ini karena faktor belum makan malam aja deh. Tapi kayak, wow, iya keren. Sambal goreng hati. Nah, kalau lu makanan Poland apa yang lu suka deh? Kan tadi udah ke suami lu, tapi kalau lu sendiri makanan Poland apa yang lu suka sejauh ini? 10 bulan lu tinggal di Polandia, apa makanan yang Anda suka, yang Sebenarnya gue Anda suka lubi? pierogi sih. Apa? Pierogi sih. Pierogi and Pierogi. zapiekanka. Pierogi yang isinya apa tuh? Berarti kan isian pierogi kan banyak. Popisit, kue yang popisit itu. Ruski. Oh, Ruski. Oh, iya, Ruski. Iya, tahu. Ruski tapi lebih suka yang spinach sama cheese. Jabuin saja itu. Mantap. Jadi itu spinach Iya, sama cheese. boleh ya Jadi dicoba itu. Iya, benar. Karena satu hal yang gue pengen penasaran, kenapa gue pengen visit Poland itu tuh karena sejarah sih, faktor sejarah kan, gue kalau nggak salah pernah cerita deh kalau gue tuh pengen visit Poland itu karena di sana kan Polandia itu negara pertama yang diinvasi saat Perang Dunia Kedua. Gue tuh tertarik banget sama sejarah Perang Dunia Kedua gitu loh. Dan habis itu pasti banyak kan peninggalannya, termasuk campnya dong, Camp Auschwitz ya kan. Itu gue pengen banget untuk ke sana, sumpah. Kayak pada my Polish friends and Shastra always say that, oh, please, you have to visit Auschwitz. I mean, you have to if you really like with the World War history, and then Auschwitz is the right place for you to be visited. And okay, I will say okay, tapi gimana? Dan just give me the money then. ya benar sekali. Dan lagi-lagi adalah that's the cuan. main problem. Iya, lagi cuan. Kalau misalnya bukan lahir batin ya, istilahnya kalau fisik dan ini mah ayo aja gue udah siap. Nah, Kalau sekarang nih malam ini kalau bisa gue berangkat gue kalau misalnya mau, tapi kan tidak bisa begitu saja. Kayak, bisa nggak sih? Apalagi semoga aja ya, gue tuh punya harapan. Bisa kalau ngepet. Iya, itu aduh hal yang berbeda lagi. Apalagi tapi saya kan tidak tinggal di Depok, susah juga ya kalau ngepet ya. Kan Depok sempat terkenal kan gara-gara babi ngepet. Ya ampun, astaga. Bukan meremehkan Depok, ada orang Depok tersinggung, tapi kota Anda sangat unik. Bayangin saja udah babi ngepet, Margonda, dan juga lampu lalu lintas bernyanyi. Di lampu lalu lintas ada nyanyian loh, sumpah. Dan habis itu kayak, kok jadi ngomong babi ngepet? Gue pengen banget tuh kayak apa namanya? Gue berharap banget sih kalau paspor Indonesia tuh bisa bebas visa gitu loh untuk ke Poland. Kayak pengen banget sih gue. Ayolah, tolong dong ya, Presiden Andrzej Duda, please accept free visas for Indonesian to visit your country, man. I mean, kita tuh udah ngasih free visa nggak sih ke Poland, ke orang Poland buat visit ke Indonesia? Udah kan? Iya, ya ampun, tolonglah. Kita tuh cuma kebal di 70-an negara sebenarnya. Tapi karena privilege Poland juga deh, yang udah masuk EU. Iya sih. Tapi bayangin satu-satunya negara Eropa yang ngasih kita free visa tuh cuma Belarus tau. Satu-satunya, the only one yang ngasih free visa gitu loh. Kayak arrival, visa arrival gitu tuh cuma Belarus. Jadi juga cuma di Minsk doang sih, nggak boleh kemana-mana. Istilahnya kita cuma harus datangnya lewat Minsk. Kalau nggak datang lewat Minsk, misalnya ke Belarus, kita juga nggak dapat free visa juga sih. Tapi ya lumayan lah ya.
Ya Poland dong, ayo Poland. Bisa. Bisa Nah, you best. tapi Terus tuh soalnya sih gue masih banyak ya kayak beda-beda. Gue penasaran deh. Jadi kalau setiap hari sekarang lu di Poland ngapain deh? Berarti sekarang oh, oke, kegiatan lu. that's interesting question. Oke. Jadi karena gue di Poland ini masih pakai visa D, jadi gue harus bertahap ya untuk bisa tinggal di sini, harus punya temporary card before you get the Oh, permanent card. oke. It's called Karta Pobytu. Jadi lo harus proses Karta Pobytu itu kira-kira makan 10 bulanan at Mm-mm. least, dan itu Karta Pobytu bisa expired, kayaknya dikasih waktu 1 tahun deh untuk Karta Pobytunya sendiri, atau enggak 2 tahun tergantung dari kebijakan dari pemerintahnya. Jadi tanpa Karta Pobytu lo tuh nggak bisa kerja, jadi otomatis ya Iya. cuma di rumah, terus improve your language. Kalau gue sih sekarang lagi fokus untuk belajar bahasa Jerman ya, karena emang kedepannya kayaknya bakalan di Jerman Oke. berkarirnya, jadi ya. Jadi di rumah aja praktis kayak cuma di rumah gitu, kayak nggak ada main gitu. Lu ada teman Indonesia nggak sih di sana? Tapi maksudnya kayak No, suka ngoko-ngoko gitu. no, I don't have any friends, Indonesian friends. Like in reality, no, we just met in online because they are quite far from me, like 2 hours at least. Yeah, 2 hours by. Pantas saja Right, that's Anda why I di don't have any friends. pantas saja Anda di Omet TV ya. Gila sih. Maksudnya lu pasti di Yeah, Omet TV itu that's karena why. gabut kan, gue yakin kan. Karena Karena gabut, dan juga suami gue juga ngomong, udah kamu bersosialisasi saja sana di Omet TV dengan orang Indonesia, dan kita bertemu lah. iya, ada Karena ketemu sama gue. karena gue setnya itu orang Indonesia, karena gue pengen berlatih lagi Indonesia gue, karena masih masa gue tiba-tiba ke Oh iya Indonesia benar terus benar benar. Itu benar Indonesia tau. tuh Iya. lo ngerasa Tapi gak sih kalau gue ngomong sama lo iya pertama-tama iya karena bingung gimana gue ya? sama Karena apa ya? Aduh, gue anak bahasa tapi gue lupa ada istilahnya gitu. Istilahnya ketika kita berada di satu lingkungan dengan berbahasa yang beda, kita akan cenderung mengikuti bahasa yang di lingkungan sekitar kita gitu loh. Misalnya, gue nih lama-lama kalau misalnya gue tinggal, let's say di Poland, ya it's not impossible for me to speak Polish then. I mean, dan gue bakal ngelupain bahasa Indonesia itu mungkin banget, apalagi nanti buat keturunan ya kan. Nah, oh ya, gila ini gue baru kepikiran. Nah, kalau misalnya let's say ya pasti kan lu ada kemungkinan punya anak gitu kan. Ya nggak tahu tapi berapa lama lagi anak lu mau diajarin bahasa primernya itu apa? Bahasa utamanya. Inggris. English. Ya. Nggak mau memihak kayak Indonesia kah atau Polish kah gitu. No. Jadi tuh pertama itu kayak I think we gonna multi languages because gue sama suami gue kan berkomunikasinya pakai bahasa Inggris, tapi gue juga pengen suami gue ngajarin Polandia, gue di sisi gue ngajarin Indonesia, tapi kita berdua juga pengen anak kita itu bisa belajar Jerman. Oke. Tapi jadi ya at least they should understand 4 languages, I hope. Iya. Tapi secara teori tuh kalau misalnya lu mau nanamin berarti apa, lu harus bisa itu tuh satu bahasa dulu setidaknya at least sampai 5 tahun. Karena secara teori ya, ini karena gue ngebahas pakai aspek kebahasaannya kan, kalau anak itu kan secara psikomotorik itu kan bisa menerima sesuatu itu dari usia 1 istilahnya, dan sampai 1-5 itu benar-benar ya kalau orang banyak bilang golden age gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau lo mau masukin English bagus sih, ya karena itu sih basicnya sih. Karena lo mau misalnya let's say mau belajar Polish atau Indonesian, tapi kan kalau kursus-kursus di luar kan pasti pengantarnya itu kan pakai bahasa Inggris ya. Karena kayak gue sekarang nih kelas Poland gue nih, kelas Polish gue pengantarnya itu bahasa Inggris ya kan. Ya berarti emang Inggris sih. Iya. Gila, itu menarik banget ya. Gila, ya ampun. Karena gue tau gak sih kenapa gue nanyain ini, karena gue udah punya bayangan gitu loh. Padahal gue level tuh baru crush loh, belum nikah kayak lo, tapi gue kayak baru crush nih. Tapi gue udah ngalamin kayak gue punya anak bakal kayak gimana, terus di situ gue bakal kehidupannya kayak gimana, terus bahasa apa yang gue ajarin ke anak gue, gitu sih. Itu lebih so much cool. Nah, bahasa Inggris. Tapi di sana tuh banyak gak sih kayak les-les bahasa Inggris kayak di Indonesia kan tuh banyak ya. Itu random banget, maaf ya, karena gue tuh penasaran banget, karena banyak banget pertanyaan random selalu di kepala gue. Kayak banyak gak kayak pusat-pusat les bahasa Inggris? Karena kan lu bilang kan orang Poland kan
nggak banyak yang bisa bahasa Inggris dengan fluent gitu ya. Pasti Ya, kayaknya di secara kota logika kecil kayak ya. banyak dong. Tolong digarisbawahi, kayaknya kebanyakan di kota kecil. Ya, Oh, really? Wah, kenapa nggak di kota besar deh justru? Karena kan kalau di sini kan kota besar ya banyak ya. Dan kenapa di kota kecil? kota kecil. Maksudnya kota kecil yang orang-orangnya tuh jarang bisa bahasa Inggris. Oh. Gue kira tempat les. Karena gue tadi lagi ngomongin tempat les. Oke, sorry. Ya, Aduh. kalau di kota gue juga ada sih beberapa Oke. ngajarin les. Ish, tapi di sana tuh, gue soal pernah gini nih. Gue pernah dapat insight ya kan, dari ngobrol sama teman-teman dari Polish gue gitu. Soalnya kalau misalnya sebetulnya untuk pembelajaran bahasa Inggris ya, karena for your information guys, gue kan ya jurusan gue kan pendidikan bahasa Inggris. Jadi pasti selalu yang jadi gue topik itu tuh, gue selalu nanya ke mereka gitu, kalau di sekolah pembelajaran bahasa Inggrisnya kayak gimana, apa yang ditekankan. Ternyata tidak jauh berbeda dong dengan sekolah di Indonesia. Ternyata yang pertama kali dipelajari pasti tenses, grammar lah, Of grammar course. thing terus. Iya. Tapi kalau menurut gue, pemahaman gue nih ya boleh loh. Maksudnya banyak yang nggak akan setuju dengan pendapat gue, tapi kalau bagi gue pembelajaran bahasa efektif itu sebetulnya tuh dari vocab dulu gitu loh. Kan orang-orang ini selalu mulai dengan grammar, tenses. Terus untuk membuat kalimat kita tuh harus tahu dulu kan kosakatanya itu apa. Gimana? Ya, How can we make a sentence, for example, if we don't know the vocabularies? I mean, gimana caranya kita tahu saya mau makan nasi goreng, for example. I want to eat fried rice. Tapi kita aja nggak tahu bahasa Inggrisnya fried rice itu apa, bahasa Inggrisnya nasi goreng itu apa, bahasa Inggrisnya makan itu apa. Kan itu tuh vocabularies yang kita harus tahu gitu loh. Nah, ternyata tuh di Poland tuh kurang lebih dari beberapa teman yang gue ajak ngobrol ternyata sama cara metode untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya. Jadi ya kalau misalnya boleh ngasih saran nanti kalau lu udah punya anak dan lu mau ngajarin bahasa pertamanya bahasa Inggris, carilah benar-benar tutor yang benar-benar bisa yang bisa ya. mengajari. Dan minimal lu sih sebagai orang tuanya. Karena kan lu yang bakal Yeah, paling I dekat think sama anak we kan. capable to do that. Yeah, sure. It will be so much cool. And then, karena udah terlalu panjang juga, gue karena nggak mau terlalu panjang juga, karena lo abis ini masih punya kegiatan juga kan. My last questions will be, kayaknya ini pertanyaan paling Oh, umum this is deh. the last. Iya, this is Okay. the last. Nggak kerasa ya, soalnya udah 1 jam lebih, Bu. Yeah. Sebetulnya ini. Kayak, okay, my last question will be, what is your next plan then? I mean, to stay in Poland. I mean, karena lu tadi udah sempat nyinggung juga kalau lu tuh lagi belajar bahasa Jerman dan lu pengen punya karir di Jerman, apakah nanti Yeah. lu bakal ninggalin Polandia atau gimana gitu? What is your next plan then? I think we both gonna stay in Poland because we already have a home here. Tapi kalau misalnya berkarir karena Jerman dekat juga, jadi ya mungkin gue sendiri akan berkarir di di Jerman. I mean, ikutin jejak suami gue juga yang berkarir di Jerman. Ya mungkin Okay. kedepannya gue bakalan kerja di Jerman, improve my language and ready to work. That's the whole plan, hopefully. Powodzenia. Like, wow. Gila, itu keren banget sih. Terutama tuh gue selalu kagum dengan orang-orang Indonesia yang di abroad ya. Kayak, karena gue pengen kayak gitu loh. Gue pengen kayak gitu. Jadi You can do it. I think you can do it. Amin. Semangat. Fighting. Amin. Pengen banget gue kayak, bisa merasakan salju dan iya. Ambil aja es parut. Iya sih, tapi kan es parut ya kan itu kan ya tidak alami dong, tidak sesuatu yang datang dari langit gitu loh istilahnya. Kan kalau dari langit mungkin aja gitu kayak ada percikan awan gitu atau apa gitu, gue nggak tahu. Oh ya, tapi di Poland tuh sekarang lagi musim apa sih? Musim dingin atau menuju spring? Kalau mau menuju spring, tapi tadi malam sih quite cold ya. Tadi malam tuh minus 2. How cold? Gue minus 16, AC aja tuh udah menggigil, gila dah sumpah. Hari ini 8, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya, udahlah ya. Oh iya. Minus 8. 8. Sekarang 8 ya. Tau nggak sih? Tau nggak? Kayak suhu di freezer gue itu 10 derajat, tau nggak sih? Itu gimana 8? Gimana 8? Coba diem aja di freezer sekalian. Gak muat ya, Bu. Mohon maaf. Ini kayak gak muat. Tapi kayak gue selalu pernah ngukur gitu, tuh nggak sih lu pakai kayak termometer yang turun gitu. Gue tuh kerjaan gue tuh bocah sih. Ya kerjaan gue tuh bocah. Gue kan kayak pengen tahu ya kan berapa dingin sih di kulkas. Itu 10 akhirnya. Dan selalu gue ulang-ulang dan tetap 10 hasilnya.
Dan itu 8 ya. 8 tuh bisa bekuin es dong berarti, sumpah. Dagang es Bisa. di sana Makanya gue laku kalau ya. dan Dagang- fun fact, kalau misalnya gue lagi bikin smoothie, ya gue tinggalin di luar. Gue taruh smoothie gue taruh di luar jendela karena lebih dingin. Sama kayak mertua gue juga kalau misalnya masak sup kan ya, sup kemarin, terus kayak biar nggak basi kan taruh di kulkas kan kalau kita ya. Tapi mertua gue tuh kayak open the window and then put it outside the window and then in the morning it's gonna be like an ice there. Ya, oke. Iya, Termasuk kalau buat agar beku dong kalau di sana. Buat iya, agar. kayak Iya. freezer gitulah ibaratnya. Iya. Berarti tapi kalau lu pribadi karena lu 10 bulan ada di sana, lu tetap lebih suka cuaca di Indonesia yang mostly panas atau hangat atau di sana di Poland yang dingin gitu. Ya walaupun gue tahu sih Poland akan ada masanya untuk sabar sih, tapi maksudnya lu lebih suka panas atau dingin gitu deh. Hmm, enggak, gue lebih suka tengah-tengah bisa gak? Oh, tengah-tengah. Oh, maksudnya kayak spring gitu. Ya berarti ya, kayak spring Ya, dari ini. ya Iya gue sih. suka itu. Soalnya kalau di Indonesia kalau too hot, gue peringatan banget dan gue kayaknya baru tahu apa yang dimaksud sama suami gue. Indonesia is very hot karena kayaknya gue akan merasakan hal yang sama. Kalau balik ke Indonesia. Ya, Oke. Berarti di sana jarang laundry dong berarti ya? Karena kan kalau gue ya, especially gue nyuci baju karena gue keringetan banget. Gue orangnya gampang keringetan juga kan. Terus gue nyuci setiap hari karena baju gue tuh basah semua sama keringet gitu loh kalau ke Jakarta gitu kan. Dan lu berarti jarang dong berarti nge-laundry di sana. Atau misalnya kayak jarang ya mandi sih orang-orang sini oke ya kalau itu karena masih nggak rahasia keringetan. umum ya. Iya kan itu rahasia umum kalau di sana. Tapi kalau Ya, laundry juga jarang. Berarti kayak nyuci jarang baju gitu. paling kalau misalnya jadi tuh orang sini tuh nge-laundry paling ada mingguan ya kayak per minggu Sabtu gitu. Terus Hmm. kalau misalnya setrika itu kayak cuman baju yang lo pakai. Kayak misalnya lo mau pakai baju ini, terus kelihatan lecek, ya baru lo setrika. Kalau misalnya lo pakai baju ini tapi lo nggak mau setrika ya it's okay. Jadi setrikaan ya udah semau lo aja. Kan kalau di Indonesia kan disetrika terus kan baju. Di sana tuh ada orang jemur di halaman nggak sih? Atau di halaman belakang atau di depan pagar? Ada nggak Ada, sih? Oh ada, ada. ada. Oke ada. Oke. Makanya di setiap rumah itu ada summer house. Biasanya mereka itu santai-santai di summer house-nya, Oh, oke. berjemur, Karena gue mikir karena sudah ada jalan-jalan. mesin cuci, mesin pengering maksud gue karena udah mesin pengering ya kan, jadi nggak perlu gitu kan buat jemur-jemur ya kan. Tapi Oh, tetap ada. jemur-jemur. Gue kira jemur badan. Oke, ada jemur badan. Oh, sorry. Ya, jemur baju. Iya, maksud gue jemur baju. Iya. Ada. Kalau Ada kok jemur jemur. kalau jemur Tapi badan, emang ya. mesin cucinya ya bisa buat pengering. Tapi kalau misalnya jemuran itu kayak cuma sebentar sih. Ya. Ya karena kekuatan matahari tetap terbaik. Apalagi untuk menjemur baju, menjemur badan. Oh iya, by the way, that's the last question and that's the last from us. And then thank you so much by the way. Dziękuję bardzo Devi. Oh my god, like wow. Porsche, Like hope aduh you kayak liked it. akhirnya iya, thank you. Kayak gue sampai sekarang masih nggak percaya loh gue kenal sama WNI yang tinggal di Poland karena itu gue butuh banget gitu loh informasi tentang itu semua gitu loh Yeah. karena gue kan mau mengunjungi negara yang sama dan I hope semoga you got enough information from me. yeah sure and then Semuanya nonton. Dan kalau misalnya ada yang couple-couple yang mau tanya-tanya, kalau dia mau nanya-nanya ya kan silakan tanya ya aja nanti hubungin gue. mungkin di Instagram ya gue boleh dong berarti ya ntar gue mention Instagramnya Devi deh Ya karena boleh. kalau ada kali dia mau Kalau nanya ada yang LDR couple sama Poland, ya maybe sure I can help. iya soalnya gue udah cerita belum sih gue ada teman orang Polandia, tapi dia pacaran sama orang Indo. Cowoknya orang Indo. Gue kenal Cowoknya. sama, iya, cowoknya yang orang Indo. Terus habis itu gue kenalnya sama temennya yang gue kenal sama temen gue ini yang ceweknya gitu. Jadi gue kenal sama dia, terus dia cerita dia itu punya pacarnya orang Indo gitu. Kayak ini bakal menarik deh gue kasih ke dia deh nih episode ini deh. Karena wow bakal menarik banget. And then once again thank you so much. And then thank you so much guys for watching this episode of Madiski Ngobrol. And then I hope you guys enjoy this episode so much. And then see you then in other occasions. So Papa. Bye.